Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pemuda pelatihan teknologi informasi yang digagas oleh Dispora Sulawesi Selatan, dan ini adalah merupakan sebuah gagasan yang menarik dan relevan dengan tantangan masa depan. Oleh karena yang dilatih adalah pemuda dan pelatihannya mengenai bagaimana kita bisa mengerti marketing digital, di mana sekarang ini sudah menjadi tren dan sudah menjadi bisnis baru di bidang ekonomi informasi yang saat ini sedang berkembang dan sedang menjadi tren. Jadi cara orang mencari uang sekarang sudah tidak bisa lagi dengan cara-cara seperti lama, yaitu bekerja berapa jam, bayar per jam berapa, lalu kemudian berapa banyak keringat yang keluar, yang kerja keras atau tidak. Sekarang itu bukan hanya kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Supaya kita bisa kerja cerdas, maka passwordnya adalah marketing digital. Kita harus bisa memanfaatkan gadget, ya, laptop atau iPad yang kita punya untuk mencari uang. Karena ternyata bisnis digital ini sangat menarik. Skala peningkatannya terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Nilai bisnis sekarang sudah 390 miliar dolar. Begitu besar uang di dunia internet yang disebut dengan ekonomi informasi. Tetapi untuk mendapatkan itu kita harus mengerti apa yang disebut marketing digital, yaitu menggunakan gadget, menggunakan IT, aplikasi, internet, ya, untuk mendapatkan semuanya. Oleh karena itu, kita dengan 5 angkatan ini tidak tanggung-tanggung melatih 5 angkatan untuk masing-masing bisa memanfaatkan gadgetnya untuk mencari duit. Jadi kita membalikkan paradigma yang ada. Selama ini kita main smartphone itu main WA, Facebook, ya, Twitter dan sebagainya. Itu banyak waktu yang kita buang dan kita obrolkan yang tidak jelas. Ya, isinya banyak narsis, banyak cuma sekedar updating status, lalu kemudian masuk ke situs-situs yang tidak kurang hanya membuang waktu, ya, wasting time, kita hanya membuang waktu. Maka dengan marketing digital ini, di dunia internet yang sekarang beragam aplikasi, begitu banyak aplikasi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu materi saya hari ini yaitu penguatan startup menuju Indonesia digital. Startup itu adalah pengusaha baru, ya, yang baru startup, ya, baru start, ya, dengan kondisi bahwa kita sedang masuk di dalam era digital, ya, mencari uang dengan cara digital, ya, bukan dengan cara jadi kuli, jadi tukang atau jadi kantoran yang harus masuk jam 8, pulang jam 5. Itu masa lalu. Sekarang kita masuk dengan dunia teknologi informasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kita sebagai netizen, sebagai orang-orang yang tersambung dengan internet dan mampu secara profesional menggunakan aplikasi-aplikasi di dunia digital di dalam rangka menjadi pemuda-pemuda yang mandiri, yang produktif, yang kelak kita harapkan menjadi pemuda-pemuda yang orang-orang kaya baru, menjadi jutawan, menjadi milioner. Dan itu bukan cerita mimpi, karena nyatanya begitu banyak sekarang orang tiba-tiba menjadi milioner oleh karena menggunakan aplikasi, ya, di dunia internet ini dalam rangka mencari uang. Oleh karena itu saya harapkan perhatian dari saudara-saudari terhadap acara ini agar benar-benar nanti bisa setelah lepas dari angkatan ketiga ini, ya, sudah bisa mulai mencari-cari duit, ya, mencari rezeki, ya, melalui penggunaan smartphone kita, ya. Sehingga mungkin hari ini, bulan ini kita menggunakan smartphone ini, kira 6 bulan lagi kita ganti handphone, apa harus mengorek tabungan kita, tapi hasil dari handphone itu. Bagaimana? Kita setuju, ya? Setuju. Saudara sekalian,
Tadi saya sudah dikenalkan Hidayat Nabi Rasul, ya, saya memang penggiat telematika, saya ketua forum telematika di kawasan timur. Saya sering bertemu dengan bupati, gubernur, pejabat-pejabat di wilayah timur Indonesia sampai ke Papua, Ambon dan sebagainya untuk membicarakan soal itu, karena kita ingin negeri kita yang luas, yang begitu besar penduduknya, menggunakan cara-cara baru dalam rangka menjemput masa depan. Dan salah satu caranya itu ya mandiri kita, yang mengoptimalkan gadget yang ada dan menjadikan kita produktif di dunia internet. Kalau di internet itu ada 40% berita bohong, selebihnya adalah pornografi, selebihnya adalah judi, ya, dan kriminalitas dan sebagainya. Nah, kita ingin membalikkan arah, kita menjadikan internet ini bukan untuk sumber menyebar hoax atau menjadi sumber informasi yang pornografi atau hal-hal yang tidak produktif. Kita ingin membalikkan arah sekarang, kita ingin menjadi orang yang produktif di dunia internet. Baik, startup menuju digital, Indonesia digital, ya. Sinergi membangun ekosistem digital, yaitu ingin menciptakan sebuah sinergi hubungan yang positif dan produktif antara startup, pengusaha-pengusaha muda yang menggunakan gadgetnya, laptopnya, menggunakan iPad-nya, ya, dengan instansi pemerintah, ya, apakah dinas koperasi atau dinas infokom dan sebagainya sebagai pemerintah, kemudian juga dengan perusahaan-perusahaan investor untuk memperkuat lingkungan ekosistem startup Indonesia. Jadi kita ingin mencoba memperkuat sebuah hubungan yang baik dan produktif antara pemerintah, pengusaha muda seperti Anda, ya, dengan pemodal-pemodal yang ingin memutarkan modalnya dalam bisnis baru ini. Ya. Saudara sekalian, kita tahu bahwa saat ini ada 93 juta, di tahun 2015 itu jumlah pengguna internet sejumlah 93 juta. Meskipun sekarang sudah dibantah dengan data yang terbaru, di tahun 2016 ini sudah 123 juta orang, ya, 132,7 juta orang yang tersambung oleh internet. Ya. Dari sejumlah itu, 77% mencari informasi produk dan belanja online. Dibayangkan itu 77%, jadi ada lebih daripada 77 juta orang sekarang yang belanja online di internet. Jadi jangan sangka Anda melihat banyak orang belanja di Alfamart, Indomart atau di pasar, itu sudah mulai ditinggal. Sekarang orang belanja lewat internet. Kita mau beli makan mie titik saja sekarang, pesan Gojek yang membelikan. Ya, kita mau makan McDonald di tengah malam hari, hujan deras itu tidak ada kendaraan, pesan Gojek akan datang pesan kita. Apa yang kita mau makan pizza, mau makan mie titik, apa semua, ya, dengan segera akan kita. Itu yang disebut belanja online. Bahkan sekarang ini tren belanja itu meningkat terus untuk pakaian. Kita sekarang ini sudah mulai beli baju, beli sepatu, itu lewat internet. Dan iklan itu masuk di Facebook kita. Kita tidak tahu kenapa tiba-tiba baju yang sesuai selera kita kok ada masuk di Facebook kita. Kita tiba-tiba melihat ada sepatu bagus sekali dan kita klik berulang-ulang saking bagusnya. Kenapa tiba-tiba iklan ini ada di Facebook saya? Anda tahu bahwa Google sekarang merekam jejak digital orang, habit orang mencari informasi. Sehingga dari kebiasaan kita mencari informasi itu, kemudian Google berkesimpulan bahwa ini orang senangnya makanan seperti ini, senangnya warna seperti ini, senangnya desain seperti ini. Karena kita sering update status. Kita update status kita. Kayak saya sering update status pakai baju begini. Berarti Pak Hidayat ini senang warna biru, senang yang casual. Maka kemudian Google berkesimpulan bahwa ini Pak Hidayat Nabi Rasul ini senang yang casual. Baik sepatunya casual, bajunya, celana casual. Mereka mengambil kesimpulan gitu. So, sekarang di dunia internet ada yang disebut dengan big data sekarang. Ada yang disebut dengan kecerdasan artificial intelligence, di mana dia mengambil semua data-data kita, kebiasaan kita menulis status, teman kita siapa-siapa yang sering kita kontak, lalu apa selalu yang kita tampilkan,
Jadi Google itu menyimpan semua. Ya, Google menyimpan semua. Dan dengan demikian Google punya data tentang orang. Jadi kalau ada orang di Facebook itu sering ada iklan obat kuat, memperbesar kelamin, tahan lama, bisa dipastikan bahwa ini orang selalu buka situs porno. Jadi kebiasaan dia mencari informasi itu terus Google mengambil kesimpulan. Sehingga kalau ada orang yang menggunakan jasa Google untuk menjual barang-barang yang sifatnya berbau seks atau dan sebagainya, ya dibawa salah satu sasaran yang diberikan. Dan Google selalu tepat menawarkan iklan. Produk yang ditawarkan Google Sense itu adalah produk yang paling tepat karena dia berdasarkan habit orang mencari informasi. 24 jam kita selalu mendownload informasi, menguploading informasi. Dari situlah Google mengambil kesimpulan. Jadi kalau ada orang sering dikirimkan misalnya tentang informasi ekonomi, informasi pertumbuhan ekonomi, keuangan, bisa dipastikan bahwa ini orang memang mungkin lebih banyak mencari informasi yang sifatnya bisnis atau dan sebagainya. Maka iklan-iklan mengenai yang terkait dengan bisnis itu akan dikirimkan oleh Google. Jadi kalau sekarang ini Bapak mau bikin acara, lalu bagaimana acara Bapak supaya bisa dikenal, Bapak disuruh pilih, Bapak mau menyampaikan kepada siapa? Kepada misalnya eksekutif muda dari umur 30 sampai 50 tahun yang senang dengan lagu-lagu rock misalnya. Maka kita akan bayar Rp10 per orang, Rp10 per user. Jadi kalau kita mengirim ke 10.000 orang, ya kita bayar 1 juta kepada Google. Google akan kirim kepada 10.000 orang sesuai permintaan Anda yang kira-kira usianya 30 sampai 50 tahun dan senangnya pada musik rock. Sehingga iklan Anda tentang rencana konser itu akan diketahui oleh 10.000 orang. Ya. Dengan dia ketahui lalu mungkin dia tertarik, dia akan datang. Nah, itulah yang disebut intelligent marketing yang saat sekarang ini dijalankan oleh Google. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita lihat di atas ini, produk commerce ya, produk-produk bisnis sekarang yang paling laku itu pakaian 67,1%, sepatu 20,2%, tas 60%, jam 7,6%, tiket pesawat ya lewat Traveloka itu 5,1%, handphone 5,1%, aksesoris kendaraan 2%, dan kosmetik 2,3%. Ini yang lagi tren. Kalau kita lihat ini yang paling besar sekarang ini pakaian. Orang pakaian sekarang ini belanja online, belanja kudung lewat Facebook, belanja baju terbaru itu lewat belanja online. Saya sekarang cuma belum sempat kontak, ada sepatu yang ditawarkan 625.000, sepatu kulit dan warna coklat gitu. Maco sekali kelihatan. Tapi sudah 2 kali saya klik, saya belum direspon gitu. Mungkin terlalu banyak pesanannya gitu. Harganya murah, produknya bagus, kulit asli gitu. Jadi kita beli di internet itu serba murah. Mengapa? Mengapa mesti murah? Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Kenapa harga di internet harganya murah? Bebas pajak. Bebas pajak. Bebas pajak. Yang kedua? Tangan pertama. Tangan pertama. Istri pertama. Terus? Banyak sekali biaya dipangkas. Pertama, tidak perlu sewa rumah, tidak perlu sewa los di pasar, dibikin toko online. Ya, tidak perlu. Itu berapa sewanya itu ruko di Makassar ini? Tahu nggak berapa sewanya ruko sekarang ini? Di Makassar ini kalau daerah Panakukang itu sudah sekitar 300 juta setahun. Yang 4 lantai. Itu berapa banyak barang harus dijual supaya bisa kembali itu uang sewa. Ingat bahwa di dalam startup ini kita akan memasukkan MPWP kita, dengan demikian transaksi juga akan kelihatan. Karena kalau kita bicara soal internet, pasti transparan. Semua transaksi Anda bisa kedetek. Ya, menitnya, detiknya semua akan kelihatan. Jadi transaksi Anda akan kelihatan.
Apalagi yang hilang? Distribusi, transport. Tidak perlu. Ya. Iklan, tidak ada iklan. Paling kita iklan di Google yang saya katakan tadi Rp10 per user. Gitu. Ya. Banyak sekali biaya yang dipangkas. Biaya operasional, listrik. Tidak perlu kita bayar listrik, bayar telepon, operasional kantor, gitu kan. Office boy. Harus. Dengan demikian maka benar-benar cuma barang saja yang kita jual dan kita tinggal menunggu orang mengklik dan mentransfer biaya. Ya. Adapun masalah pengiriman kita langsung tinggal kerjasama sama Gojek, kerjasama dengan apa itu pengiriman barang sekarang banyak sekali seperti Tiki, terus apa lagi? JNT, JNE, banyak sekali sekarang jasa-jasa. Dan 24 jam, karena penerbangan juga sekarang 24 jam. Anywhere, anytime, di mana saja. Ya, semua bisa ditempuh dengan layar, dengan macam-macam penerbangan. Jadi, biaya distribusi sudah terpangkas. Biaya sewa tempat sudah terpangkas. Operasional listrik, gas, dan sebagainya tidak perlu. Kita cuma butuh satu laptop atau satu gadget. Paling biaya, apa itu? Biaya kita apa? Paling biaya kuota 150.000 sudah dapat ya 6 GB sudah dapat ya kan? Belum lagi kalau numpang di wifi gratis. Ada orang sekarang ini asal masuk dulu, minta dulu passwordnya. Kemana itu nih? Selalu password dan kenapa kan cara mau wifi gratis? Padahal sekarang ini sudah murah sekarang internet. Bahkan ada saya lihat 50.000 yang sudah unlimited. Jadi operator juga sudah persaingan, maka dia lomba-lomba menurunkan harga. Jadi terjadi penurunan harga di mana-mana, lalu kemudian permintaan makin besar karena jaringan makin luas, maka dengan perluasan jaringan ini pertemuan antara pembeli dan penjual juga semakin luas. Yang dulu misalnya produk ini cuma dikenal di Makassar, tiba-tiba di Parepare menjadi tren, di Sopeng menjadi tren, ya bahkan di Papua menjadi tren. Kenapa bisa tren di sana? Karena di sana bisa akses internet. Nah, itulah ibu-ibu saudara-saudara sekalian bahwa mengapa harga di internet itu lebih murah. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, nilai transaksi e-commerce sekarang itu sudah 4,89 miliar US dollar. Itu prediksi 2016. Sementara di 2015 itu hanya 3,56 miliar dolar. Jadi ada peningkatan 1 miliar dolar dari 2000 ya 15 ke 2016. Kita tidak tahu 2017 sekarang. Ya, nanti 2018 tentu saja akan meningkat terus. Kalau dulu orang tidak mau pakai Grab, lebih baik pakai taksi. Sekarang tidak ada lagi orang yang pakai taksi. Ya. Orang pakai Grab semua. Transparan, murah, tepat waktu, nyaman. Ya. Lo di atas seperti naik mobil pribadi, ya kan? Supir juga tidak tahu di mana itu alamatnya Pak. Nah, semua dipakai menggunakan Google Map, ya. Biasa naik Grab semua. Pernah naik Grab? Itulah Grab Pak. Makanya biar itu taksi demo segala macam di mana-mana, tidak ada kemampuannya untuk menahan. Karena inilah yang disebut teknologi baru. Apa itu? Apa yang bunyi itu? Ini ya, feedback ya. Jadi belanja online meningkat sekarang. Dulu uang orang kalau ada uang naik taksi, ya. Naik taksi setelah naik taksi 25.000. Sekarang naik Grab lebih cepat, lebih murah dan lebih aman. Ya. Kita juga pergi berbisnis tidak gengsi karena bukan taksi kita Pak. Ya. Itu mobilnya. Cuma tidak bisa disuruh tunggu supirnya karena harus pesan lagi gitu kan. Nah itu ya. Kalau kita dulu naik taksi tidak, jadi tidak puas kita, kecewa kita. Tapi kalau aku jelas cuma 20.000, kadang-kadang cuma 16. Tapi karena supirnya baik dan cerita juga itu kalau lucu-lucu ya kita tambahin lagi. Nah itulah bisnis baru sekarang. Jadi biaya transportasi orang sudah mengarah ke sana. Hampir seluruh kehidupan sekarang itu sudah
Bahkan sekarang supermarket sekarang sudah belanja online di luar negeri. Orang masuk pakai mobil, tinggal menggunakan kita punya gadget, memotret, lalu kemudian langsung disimpan, tinggal bayar aplikasi pakai kredit card. Semua yang kita foto tadi itu sampai di ujung sudah sampai terbuka dia punya itu, kita tinggal buka bagasi, turun semua penuh yang kita beli tadi, yang kita tag ya. Jadi sekarang itu di Jerman orang masuk supermarket pakai mobil kemudian melewati berbagai tempat, apa yang kita suka kita tag. Foto ini misalnya harganya 500.000 semua kita bayar, tag, transfer, oke diterima. Pas sampai di ujung kita merapat, kasih lihat tanda terima, semua yang kita beli itu langsung masuk di bagasi semua. Bayangkan zaman sekarang orang beli sudah beli mahal-mahal, capek-capek lagi bawa barangnya gitu kan. Berapa tak empat kantung-kantung diangkat semua gitu kan. Jadi sudah kita capek, sudah harganya tidak jelas, ya kan? Sekarang dengan pendekatan ekonomi digital sekarang ini semua dimudahkan. Ya. Di Korea sekarang itu kulkas itu bukan lagi aksesoris ruangan tamu, tapi kulkas itu sudah menjadi perpanjangan tangan daripada toko atau restoran yang ada di sekitarnya. Datanglah misalnya toko, saya mau bisa simpan kulkas saya di sini. Oke. Jadi dia yang belikan kulkas kita, bukan kita yang beli kulkas. Lalu ketika kulkas itu di situ ada daging, kita rencanakan tiap minggu beli 200 gram daging. Telur kita rencana beli 24 biji dalam 2 hari misalnya. Setelah hari kedua, telur sudah dimakan 10. Daging sisa misalnya tinggal 5 gram, berarti kita masih butuh 155 gram. Kulkas itulah yang memesan ke toko tadi yang memesan. Perlu diantarkan daging, perlu diantarkan telur, perlu diantarkan orange. Datanglah mereka antarkan, langsung masukkan ke kulkas itu. Kalau sekarang ini kita belanja di pasar, sampai di rumah ditaruh lagi di kulkas. Ya. Kulkas kita tabung uang baru beli kulkas. Sekarang kulkas di sana itu orang diantarkan ke rumah ditaruh. Karena itu menjadi perpanjangan tangan daripada toko-toko yang ada di sekitar. Ini karena perkembangan ekonomi digital di Korea itu jadi orang sekarang tidak perlu lagi ke pasar. Cukup kulkas kita kalau sudah kurang diprogram di situ. Ini daging sapi yang terbaik misalnya mereknya, jelaskan kita butuh tiap minggu ada 400 gram di sini. Hari ketiga sisa 200 gram, berarti dia akan antarkan kita lagi 200 gram. Dan semua tagihan sudah langsung masuk ke rekening. Tidak ada lagi transaksi uang di sana, semua serba plastik, gesek dan sebagainya. Itu untuk negara-negara maju. Tapi saya kira tidak dalam waktu singkat kita akan seperti itu. Buktinya Gojek masuk, GoGrab masuk. Ya. Belanja online sekarang kita lihat tadi trennya luar biasa. Ya. Dan penetrasi pengguna internet Indonesia itu luar biasa ya. Kita sekarang ini sudah 132 juta ya orang yang tersambung di internet. 132 juta di Indonesia ini. Dari kita ini sekarang sekitar hampir 300 juta ya. Jadi lebih dari separuh sudah bangsa ini, orang Indonesia itu sudah tersambung di internet. Tidak perlu dia pejabat, tidak perlu dia anak muda, tidak perlu sekarang malah anak SD sekarang pakai smartphone ke sekolahnya. Ya. Dan kita lihat dari 137 juta orang itu 86 juta orang di Jawa yang tersambung dengan internet, ada 65%, ada 15% di Sumatera, ada 4,7% di Wali Nusa, ada 5,8% di Kalimantan, di tempat kita di Sulawesi ada 6,3%, tapi terbagi, ada Sulawesi Utara, ada Sulawesi Selatan, ada Gorontalo, Sultra, ya, Sultan dan sebagainya. Di Maluku Papua ada 2,5%. Jadi makin ke sana itu makin sedikit orang yang menggunakan internet.
tapi makin ke sini ke Jawa itu makin besar. Kemudian saudara sekalian, tidak lama lagi di wilayah timur ini, Sulawesi, Papua, Maluku itu akan tersambung yang namanya ring timur, wilayah timur, di mana fiber optik berkekuatan tinggi itu akan tersambung melalui kabel laut fiber optik dari Manado turun ke Maluku, terus naik ke Papua, terus turun ke NTT, NTB, naik ke Sulawesi Selatan. Jadi ring. Sehingga pada 2018 high speed internet, kecepatan internet itu akan meningkat signifikan di wilayah timur, mulai dari Sulawesi, Maluku, Papua dan sebagainya. Dengan demikian, orang-orang di sekitar wilayah timur yang tadinya lambat sekali untuk mendownload maupun upload data itu akan mendapatkan apa yang disebut high speed internet, kecepatan yang tinggi. Dan dengan demikian, ini adalah merupakan sebuah potensi munculnya e-commerce, ekonomi baru, ekonomi informasi, ya, marketing digital ini akan makin kencang di 2018, dan saya kira itu adalah eranya Anda semua, anak-anak muda yang akan berbisnis di dunia digital ini. Maka kesempatan kita hari ini justru sangat merupakan sebuah kesempatan yang baik untuk mengisi skill Anda untuk menjadi marketer marketing dan bisa menjual apa saja di dunia internet, oleh karena kecepatan maupun infrastruktur internet itu semakin tersedia di mana-mana, khususnya di wilayah timur, dan itu adalah merupakan peluang bagi kita. Ya. Saudara sekalian, potensi digital Indonesia, ya, pasarnya besar tapi belum optimal. Itu kesimpulannya. Besar sekali pasar Indonesia itu. Ya. Jumlah penikmat daripada ekonomi internet ini makin besar, tapi potensinya belum optimal. Marketernya masih kurang. Ya. Kita aja melatih ini 5 angkatan, 80 orang satu angkatan, itu bolak-balik kita dorong gitu lah, ya. Karena kesadaran belum ada. Ya. Kemudian yang diolah juga itu belum optimal. Tidak usah jauh-jauh, kita di Sulawesi Selatan saja masih jauh. Ya, belum ada orang yang mengolah misalnya informasi mengenai bagaimana apa itu kuliner dan sebagainya di Sulawesi Selatan. Bisnis kuliner yang berbasis digital masih lemah, masih kurang. Jadi kita masih asik dengan hahaha di Facebook, di WA, narsis, upload, ya, biar mau makan di foto makanannya, biar nak mau tidur, dia bilang lagi di Facebook, susah tidur malam ini, gitu kan? Tidak ada kerjaan cuma begitu saja. Jadi kebiasaan ini sudah harus ditinggal. Kebiasaan kita sekarang ini adalah bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya di internet dengan menggunakan marketing kita. Ya. Kita lihat bahwa potensi ekonomi digital Indonesia itu 130 miliar dolar Amerika Serikat. 130 miliar, ya, dikali 1 juta saja tambah nolnya 6, itu berarti berapa? 130 miliar tambah 01 130 triliun tambah 0 lagi 1.300 triliun. Itu kalau kali 1 juta, $1 1 juta. Sedangkan sekarang ini sudah 13.500. Berarti potensinya dikali 3 kali lipat. Jadi begitu besar uang yang beredar di internet, tapi kita tidak tahu semua itu. Kenapa? Karena kita sibuk dengan WA sendiri, sibuk men-share berita yang tidak punya hoax, sibuk membuat status, ya, sibuk membaca hal-hal yang tidak penting. Kita melupakan bahwa ada uang besar, ada ikan besar yang sekarang berenang di sekitar kita. Kita tidak terusik karena kita asik dengan ikan-ikan kecil. Ya. Inilah saya ingin menggugah pemikiran dan perasaan kita bahwa yang bisa menggapai pemain, saya kemarin buat status di Facebook bahwa backbone, tulang punggung dan ujung tombak daripada ekonomi digital itu adalah generasi muda.
Mengapa? Karena generasi muda ini sudah terbiasa dengan dunia IT. Mereka sudah terbiasa begadang, browsing. Mereka sudah terbiasa dengan istilah-istilah IT. Banyak dari peserta di sini yang sudah di atas 40 tahun agak sulit mengikuti acara marketing digital, tidak nyambung katanya. Ya memang tidak nyambung karena sudah bukan dunia Anda.